Jangan dicabut pakai gagang pintu ya. Banyak tuh yang Mau tahu sih kamu? banyak itu. Tahu di mana? Dokter. Iya sering nonton. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mama Gabriel. Kali ini aku lagi kedatangan tamu spesial dengan Mika Lestari Jadi tadi kita habis ngapain, Meh? ngegoreng empek-empek. Seperti yang kalian mungkin ada beberapa yang sudah tahu kalau aku selain ibu rumah tangga, aku adalah seorang dokter gigi. Jadi di sini aku mau membahas sedikit mitos atau fakta ya. Apakah itu mitos atau fakta tentang gigi. Jadi sambil makan kita ngobrol-ngobrol santai aja. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Cuka, di depan aku tuh udah ada cuka. Katanya kalau cuka itu tuh bisa ngerusak gigi ya. Makanya orang Palembang itu Giginya banyak yang rusak. kayaknya tuh banyak yang rusak. Katanya sih kebanyakan ngehirup cuka. Suka Oke, dihirup. jadi kebetulan aku praktek di daerah Sumatera Selatan. Jadi banyak juga pasien yang tanya, apakah gara-gara banyak makan pempek yang ada cukanya itu? Karena mereka Terus? biasanya kalau makan pempek itu bukan cuma dicelup-celup doang ke cukanya, tapi mereka biasanya dihirup, guys, kayak gini. Dihirup, jadi bener-bener kayak diminum cukanya. Jadi mereka bilang apakah cuka pempek itu merusak gigi? Jadi jawabannya itu adalah Ya. bisa iya bisa enggak. Oh iya, bisa enggak? Kenapa? Iya, Kalau gue karena- tahu. kenapa? Tergantung orangnya sikat gigi apa enggak. Kalau dia habis makan gak sikat gigi, ya kotor gigi. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau kita makan apapun ya, kita makan apapun itu kalau kita kunyah-kunyah itu jadi mulut jadi pH di dalam mulut kita itu berubah, Meh. Jadi yang tadinya netral jadi asam. Ya, apalagi ini adalah cuka. Asam, Cuka sifatnya asam ya. Jadi asam itu jadi tambah asam. Jadi benar-benar asam banget gitu ya. Jadi kalau asam ketemu asam jadi asam banget, dan gigi itu jadi kan ada lapisan terdepannya tuh email. Nah, kalau misalnya kalian kelamaan cukanya ketinggalan di dalam mulut itu, ya lama-lama bisa membuat lapisan permukaan gigi yang bagian luar yaitu email itu lama-lama terkikis atau lama-lama keropos gitu loh. Nah, makanya kalau setiap kalian makan apapun, gak cuma kalian menghirup cuka, sebaiknya kalian kumur-kumur dengan air putih gitu. Jadi kalian minum sambil kalian kumur-kumur. Dan setengah jam kemudian kalian harus ngapain? Sikat gigi. Iya, sikat gigi. Jadi tiap kali habis makan sikat gigi gitu. Ya, idealnya begitu, tapi tunggu dulu setengah jam minimal. Tapi Emang kan kenapa? nggak mungkin ya kita setiap Habis makan sikat gigi, kenapa Iya. nggak boleh? Nah itu dia, karena mulut kita masih dalam keadaan asam. Oh, jadi lebih baik umur. Jadi dinetralin dulu, ya. Jadi pH-nya dinetralin dulu biar giginya tuh nggak ngilu, nggak abrasif. Nah, untuk kalian yang belum tahu cara sikat gigi, udah tahu belum? Kalau belum tahu, kalian harus nonton video aku yang cara menyikat gigi dengan benar. Nanti aku taruh linknya di bawah ya di Penting description. banget. Hari kan ngomong kumur-kumur nih. Bener nggak sih tuh obat kumur tuh bisa menghilangkan bau mulut tuh? Oke, nah ini juga banyak pertanyaan, apakah obat kumur bisa menghilangkan bau mulut ya? Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih, sebenarnya bau mulut itu penyebabnya apa. Jadi kita harus cari tahu penyebabnya. Karena kalau kalian cuma kumur-kumur dengan obat kumur, itu Tanpa sikat gigi maksudnya? ya, misalnya setelah sikat gigi, habis sikat gigi, biasa kita ada yang beberapa orang menggunakan obat kumur ya, dia rasanya lebih segar, lebih fresh mulutnya. Nah, menurut aku itu obat kumur itu sifatnya hanya sementara, jadi menghilangkan bau mulut hanya sementara. Karena ya itu cuma buat kayak segerin doang. Nanti kalau misalnya penyebabnya nggak dicari, nggak dihilangkan, itu pasti akan muncul lagi bau mulut. Nah, bau mulut itu ada dua, ada yang bersifat dari dalam mulut dan juga ada yang bersifat dari dalam tubuh atau sistemik. Jadi harus dicari tahu penyebabnya. Nah, kalau kalian paling gampangnya sih kita cari dulu yang dari mulut ya, gitu. Jadi kalian harus ke dokter gigi untuk dilihat apakah mungkin ada gigi berlubang atau ada gigi yang sisa-sisa gigi yang akar gigi yang ketinggalan di dalam gusi, itu juga bisa menyebabkan bau mulut loh.
Nah, maksudnya yang habis dia cabut gigi, terus akarnya tuh masih sisa. Atau yang misalnya giginya habis sendiri, terus masih ada sisa akar gigi di dalam gusi. Nah, itu boleh nggak sih akar sisa, misalnya kayak gitu tuh cabut sendiri kan kita nggak tahu tuh ada akarnya apa enggak. Iya. Itu boleh nggak sih didiemin atau emang mesti ke dokter? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, Cie. Mitos atau fakta? Jadi banyak juga aku temuin gitu ya, misalnya pasien-pasien bilang, ini akar giginya nggak apa-apa kok, nggak sakit gitu ya. Tapi aku aja bahkan nggak tahu masih ada sisa akar gigi atau enggak kan nggak tahu. Iya, nah itu dia biasanya yang nemuin adalah dokter gigi ketika kalian melakukan pemeriksaan rutin tiap 6 bulan sekali. Oh, nggak perlu di rongsen ya? Kelihatan gitu pasti. Ada beberapa yang masih kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan itu biasanya harus dilihat dengan menggunakan ronsen. Jadi akar gigi itu bisa juga yang tadi aku bilang menyebabkan bau mulut. Nah, dan juga bisa menyebabkan infeksi loh guys. Iya, infeksi. Jadi infeksi apa tuh? Infeksi gigi. Jadi infeksi karena namanya sisa akar ya kan kebuka gitu. Makanan kita makan lama-lama masuk terjadi akumulasi makanan di dalam akar gigi dan bisa menyebabkan infeksi yang bikin kita sakit gigi, bahkan bengkak, bisa bikin infeksi bengkak gitu ya. Biasanya kalau infeksi giginya pipinya bengkak gitu ya, gusinya bengkak dan bisa menjalar kemana-mana ke gigi sebelah-sebelahnya gitu maksudnya? No, bukan, tapi ke penyakit menjalar ke organ-organ tubuh lainnya. Oke. Hari ini jadi dokter Mary ya, bukan Mama Gabriel. Hari ini oke, Dok. Panjang ya jelasinnya. Nih Dok, ada juga nih yang nanya mitos apa enggak ini kalau gigi sakit tuh dicabut. Jadi maksudnya gigi sakit dicabut tuh boleh apa enggak? Atau misalnya kalau mungkin ini mitosnya mungkin kebanyakan gini ya, kalau gigi sakit tuh harus dicabut. Iya. Jawabannya adalah mitos. Jadi sebenarnya pencabutan gigi itu adalah tindakan yang paling terakhir atau kayak pilihan terakhir yang akan dilakukan oleh dokter gigi. Jadi sakit gigi itu kan macam-macam ya. Ada yang misalnya karena gigi berlubang, berlubangnya pun ada tingkatannya. Jadi kita harus ngecek dulu gitu. Biasanya ketika kalian ke dokter gigi itu akan dikasih tahu lubangnya ini tingkatannya separah apa. Kalau masih bisa ditambal, lebih baik ditambal. Kalau misalnya perlu dirawat, ya lebih baik dirawat. Dan kalau memang sudah tidak bisa dirawat dan ditambal, ya baru yang terakhir optionnya adalah dicabut. Tapi jangan dicabut pakai gagang pintu ya. Banyak tuh yang mau tahu sih, banyak itu. Dokter. Iya, sering nonton videonya banyak. Oh iya itu bener banget. Itu biasanya sih aku temuin ya, aku kan karena aku prakteknya di daerah, jadi aku pernah dengar beberapa pasien itu bilang nih nyabut giginya pakai gagang pintu. Jadi diikat gitu kan, diikat giginya. Iya, nonton ada nih komen nih, ada nggak yang pernah kayak gitu? Dicantolin di di gagang handle pintunya, terus dibanting ya pintunya. Biar ketarik gigi. Tapi memang macam-macam sih. Jadi aku temuin itu ya beberapa case juga ada pasien yang sampai pernah nyabut gigi sendiri. Pakai apa? Aku tanya. Pakai tang. Jadi dia nggak berhasil cabut gigi sendiri, yaitu gigi geraham bawah. Akhirnya dia ke dokter gigi. Jadi aku lihat ini giginya udah agak goyang, tapi goyangnya masih kayak derajat 1 gitu atau nggak terlalu goyang. Jadi dia melakukan pengakuan sendiri. Aku dosa. Iya, dia bisa nyabut gigi gitu ya sendiri. Nah, tapi lebih baik jangan ya, nanti akar sisanya itu bisa bahaya. Ternyata panjang banget bisa menyebabkan hal. Dan ini lanjut nih ke mitos yang berikutnya. Itu apakah nyabut gigi itu bisa menyebabkan buta? Iya. Tapi yang aku pernah dengar itu mitosnya itu bahwa gigi atas. Jadi selama kalian mencabut giginya di dokter gigi, tentu itu menurut aku akan sangat aman dan nggak mungkin terjadinya namanya kebutaan. Kenapa? Karena biasanya sebelum kalian mencabut gigi itu biasanya dokter gigi itu akan melakukan wawancara atau anamnesa dulu kepada pasiennya. Jadi akan ditanya background kalian, misalnya ada riwayat penyakit bawaan apa, kalian sedang mengkonsumsi obat-obatan apa, alergi apa, pokoknya semua detail ya, karena emang kalau melakukan pencabutan itu merupakan salah satu tindakan yang sangat krusial dalam tindakan dokter gigi. Jadi kita benar-benar tanya sih kalau
Saya biasanya praktek saya nanyain dengan detail, lalu biasanya dilakukan pengecekan tekanan darah, lalu dan ya pasti digunakan obat bius ya atau anestesi sebelum melakukan pencabutan. Jadi kalian nggak akan terasa sakit. So kalau menyebabkan kebutaan enggak sih, itu mitos. Dan saraf yang mengsarafi mata dan gigi itu berbeda. Beda sarafnya. Oke. Ada yang nanya lagi nih, Dokter Mary. Sekarang ada yang nanya lagi nih. Mitos atau fakta ya, kalau ibu hamil tuh suka sakit gigi, ternyata karena kalsium itu kesedot sama bayi yang di dalam perut. Oke, jawabannya adalah aku jelasin dulu ya, jadi nanti kita baru menarik kesimpulan. Oke. Jadi kalau misalnya kita biasanya lagi hamil, biasanya kita akan diberikan suplemen kalsium. Jadi gunanya apa? Itu untuk menambah jumlah kalsium di dalam tubuh kita dan juga untuk kepada bayi yang di dalam kandungan kita. Jadi kalau misalnya kalian ibu hamil, kalian mengalami sakit gigi karena kalsium yang diambil oleh bayi kalian, menurut aku sih kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Karena kalau selama kalian konsumsi kalsiumnya cukup sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter kandungan kalian, kalian tidak akan mengalami yang namanya kekurangan kalsium. Karena kalau bayi itu sendiri dia merasa kekurangan kalsium, yang pertama kali diambil tuh kalsium yang dari tulang gitu, tulang tubuh gitu. Nah terakhir baru dia mengambil dari gigi. Nah kalau misalnya ibu hamil sakit gigi itu biasanya karena pengaruh hormon. Ya biasanya seperti kalian tahu, ibu hamil itu hormonnya kan tidak seimbang ya. Pengaruh hormon, jadi nggak bolong pun bisa sakit gigi? Yes, bisa. Bisa banget. Jadi pengaruh hormonnya. Jadi kalau saran aku sih selama kalian hamil, kalau bisa sebelum hamil itu kalian udah ngecek gigi kalian. Jadi gigi kalian itu udah bebas dari lubang, jadi nggak sakit-sakit gigi. Dan kalian jangan lupa untuk rajin sikat gigi. Dan ini sih satu yang nyebabin mungkin ya ibu hamil itu giginya berlubang, bukan karena kalsiumnya diserap oleh anaknya atau bayi dalam kandungannya. Itu biasanya mereka kan suka muntah ya, biasanya mual-mual, apalagi yang muntahnya parah. Muntah itu kan asam gitu, jadi asam di mulut gitu kan, lama asam di mulut, jadi kandungan asam itu kan bisa merusak gigi ya. Nah itu makanya bisa juga nyebabin gigi berlubang. Jadi sebaiknya habis muntah kalian kumur-kumur lagi. Balik lagi ke cerita yang awal tuh, harus kumur-kumur baru selang 30 menit sikat giginya. Oke. Selanjutnya nih, dua terakhir kali ya. Ada yang nanya nih, mitos atau fakta sih kalau misalnya sikat gigi itu berdarah itu normal. Jadi mitos apa fakta kalau sikat gigi berdarah? Kalau sikat gigi berdarah itu normal. Siapa sih yang komen? Ya. Yang nanya belibet banget. Oke. Jadi itu tentu saja adalah mitos. Jadi kalau kalian sikat gigi untuk gigi yang sehat itu nggak akan berdarah. Oh, kirain karena sikat giginya tuh kena gusi gitu loh, jadi berdarah. Oke, itu tergantung sih. Kalau kalian udah milih sikat gigi yang halus bulunya dan tetap berdarah, itu pasti something wrong dalam gigi kita, bukan karena sikat giginya ya. Walaupun berdarah kayak cuma dikit gitu. Ya itu bisa juga sih karena trauma dari sikat gigi itu bisa juga. Tapi kalau biasanya sih darahnya yang kayak banyak gitu. Ini konteksnya darahnya banyak gitu sampai kayak di sikat giginya merah gitu ya? Iya. Sampai gitu. sikat gigi merah. Pokoknya berdarah gitu. Makanya kalau sikat gigi yang bagus itu giginya tuh gusinya nggak berdarah. Nah jadi kalau misalnya gusi berdarah itu penyebabnya biasanya ada gangguan pada bagian rongga mulut kita, entah itu gusinya radang atau jaringan tulangnya ada radang juga, yang disebut periodontitis. Kalau gusi berdarah itu disebut gingivitis, atau itu merupakan pertanda kalian memiliki penyakit sistemik seperti misalnya mungkin leukemia, trombositopenia, atau bahkan mungkin adalah gejala dari HIV/AIDS. Jadi sebaiknya kalian segera periksa ke dokter gigi kalian untuk mengecek, atau mungkin kalian ada karang gigi ya. Jadi itu karang gigi itu yang menyebabkan gingivitis dan periodontitis, radang gusi dan radang jaringan tulang gigi pada gigi. Jadi itu adalah mitos. Nah, yang terakhir nih, ini bener-bener udah ikonik banget, sampai Hollywood pun kayak
harus gigi putih tuh artinya sehat, kan hampir semua artis Hollywood tuh kayak giginya tuh kinclong banget ya, putih banget. Dan apa ya, kayaknya tuh langsung kita berpikir bahwa gigi putih itu sehat. Mitos atau fakta nih Dokter Mary? Oke, gigi yang sehat itu adalah gigi yang putih. Oke, jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Karena balik lagi, warna gigi itu adalah tergantung dari jenis ras dan juga dari kayak keturunan, dari suku, itu biasanya beda-beda warnanya. Oke. Dan gigi yang sehat itu adalah gigi yang tidak berlubang dan tidak goyang. Oh, satu lagi deh. Apa lagi? Jadi nggak masalah kalau gigi kalian warnanya kekuningan atau warnanya tidak seputih artis-artis Hollywood, atau tidak seputih kloset Toto. Jadi kalian nggak usah masalah. Jadi yang penting kalian, karena kenapa? Karena sebenarnya warna natural gigi orang itu memang berbeda-beda. Mungkin ras yang Caucasian itu memiliki gigi yang lebih putih gitu ya. Ada beberapa orang yang giginya lebih putih, karena kalian nggak tahu mereka gigi di veneer atau di bleaching ya. Dan juga gigi yang, tapi kalau gigi yang terlalu warnanya misalnya kekuningan itu mungkin juga karena pengaruh gaya hidup juga. Mungkin dia suka minum kopi, merokok, minum teh. Nah itu, atau mungkin dia ada pengobatan antibiotik yang jangka panjang seperti penggunaan tetracycline, itu juga bisa menyebabkan giginya tuh agak kusam gitu warnanya. Oh, karena antibiotik. Itu orang yang konsumsinya tuh banyak kali ya? Lama. Jadi biasanya penyakit-penyakit tertentu dia mengkonsumsi antibiotik dalam jangka waktu panjang. Banyak banget sih info yang kita dapat hari ini, karena banyak banget hal yang aku nggak tahu. Aku sendiri itu juga males dan takut ke dokter gigi, kayak denger gitu, aduh ngilu banget. Iya. Aduh. Aku harap kalian mendapatkan sesuatu dari vlog aku kali ini, yaitu mitos atau fakta tentang gigi. Dan aku harap untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian tekan subscribe-nya dan tekan loncengnya, dan kalian share jika kalian suka dengan vlog aku. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, aku mau ngucapin thank you banget kalian udah subscribe di channel aku. Dengan kalian subscribe, kalian turut untuk mendukung channel aku supaya rajin upload ya, harus rajin. Oke, see you, bye.